Karena habis itu plastik berbayar kan. Kayaknya sudah mulai dibatasi penggunaan plastik. Jadi sebelum dibatasi kita sudah membatasi. Betul. Bagus. Kayak putih band. Sebelum jadi hitam kita buyarkan dulu. Ya. Plastik. Loh, nggak tahu gimana? Ya nggak apa-apa mas, orang nggak tahu kok. Ya. Putih band nggak tahu putih band. Putih band tuh yang lagunya apa ya? Loh, nggak tahu juga. Sama bro. Tuh bro, pakai gula nggak, pak. Saya udah manis. Jelas kan? 21 bro, 21. Hidup itu harus optimis mas. Iya. Saya sudah manis. Oke. Kita juga merubah dunia ini kan dengan ide, dengan gagasan. Oh. Kalau kita nggak punya ide, nggak punya gagasan, lebih baik nggak usah hidup menurut saya. Hey. Ini versiku nih. Oke, coba. Obrolan warung kopi. Warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Tapi kurang keringetan. Keringetnya kurang deras. Cintro lupa. Obrolan warung kopi. Obrolan warung kopi. Yeah. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Ekstra kan harimau. Boy, kembali bersama kami. Masih di warung, masih ngopi, dan masih ekstrakan harimau. Ya, kita di sini dalam rangka minta kopi. Sudah berapa minggu nggak ngopi? Ini udah Minggu keberapa ini? 17 hari. Hidupmu nggak ada ya kejelasannya Ya. kalau nggak ngopi sampai 17 hari. 17 itu, hari. Aduh. Jadi pas di sini kita ada di Banjar, ada Apa? warung kopi, Warung kopi. Glory. Glory. Mumpung di warung kopi, saya mau pesen kopi dulu. Apa mas? Pesen Iki. apa mas? Mas, Ya, Pesen Mas, kopinya dong. boleh? ada karedok. Karedok. Kopi. Kopi aja. Kopi. Karena tidak ada karedok. Pesan kopi saja. Boleh? Mau kopi apa, Mas? Apa? Tubruk. Kopi tubruk? Ya. Siap. Gulanya dicampurin atau dipisah? Oh, bentar ini jenisnya apa ini? Ini apa? Kita ada Arabica. Robusta, ada Arabica, ada Robusta. Robusta. Oke. Arabica. Siap. Untuk gulanya? Saya nggak pakai gula. Nggak pakai gula. Kalau Saya pakai gula. Aduh. Kok masih di? Ditunggu, Mas, ya? Ya maklum kehidupan bro. Ya kita tunggu ya. Katanya kopinya paling enak se-Asia Pasifik. Tenggara. Oh Tenggara. Lebih kecil. Pokoknya nomor 1 di pemenang nomor 1 tingkat ASEAN. Kelurahan ASEAN. ASEAN. Sip tapi apapun itu yang penting silaturahminya. Kita hari ini ada di Banjar. Banjar. Kita Pernah mas? Sebelumnya pernah ke Banjar? belum. Jadi ini Enggak, Ding. Dulu pernah aku. Tapi nggak sempat mampir ngopi atau apa. Dulu dalam rangka waktu aku punya band, Bang. Oke, aku tahu band. Wih, anak band loh. Anak band. Anak band loh. Dulu aku punya band. Setiap kali rilis album atau single dulu promo radio, visit radio. Dan Kota Banjar adalah kota yang wajib didatangi radio. Saat itu. Okay. Jadi tapi waktu itu cuma interview radio, pergi gitu. Bentar, aku tahu band ini. Apa? Itu band yang
sebenarnya juga nggak terlalu terkenal. Lagunya White Band. White Band. Bodas Band. Bodas Band. Kalau dalam bahasa Madura, Poteh Band. Oke, Band. Poteh. Kalau Berarti berseberangan dong dengan warna kulit ya? makanya kelihatannya itu adalah salah satu alasan kenapa bandku buyar. Karena pemilihan nama band itu kan kayak Ya, ya. menentukan kelihatannya. Oh, Kayak doa. Itu pengaruh dengan Jadi karena waktu itu semua playernya itu cool, kulehe maksudnya, dengan nama Putih Band gak cocok, gak nyambung. gak match. Sebelumnya Oke. aku juga punya band, namanya Draft Band. Ya sampai draft doang, Mas. Pun sama, dulu mentang-mentang band dari kampus, didominasi anak-anak dari Fakultas Hukum, Ya. namanya Draft Band. Ya. Pun salah nama. Akhirnya rencana terus, tidak pernah jadi legal. Buyar. Tapi sempat bikin lagu. Pernah bikin lagu. Enggak, yang draft band ini sempat jadi Pernah. lagu. Tapi belum direkam. 3 album. Wih. Ini sebelum Sebagai. White Band. Tapi sebelum White White Band sebelum White Band. Oh my God. Nah, tapi ngomong-ngomong bermusik, pernah aku mulai bisa mencerna musik tuh Bang. Itu kan ya SD lah. Oh ini musik, aku punya selera nih gitu. SD dulu kakakku, jadi aku punya kakak yang selera musiknya beda-beda. Kakakku yang pertama dulu era-era Krakatau, Jazz. Ermi Kulit. Ya, jazz lah Lalu ya. kakakku selanjutnya ada yang suka Iwan Fals. Lalu ada yang Oke. suka Folk. ini Dewa 19 waktu itu. Oh, Tapi oke. waktu itu aku mulai punya taste. Anjing. Selera. Aku punya. Nah, Aku ingat waktu itu hari Minggu. Karena aku libur sekolah, terus habis ada acara televisi pagi yang kita tunggu waktu masih SD ya. Waktu itu masih SD. Pagi itu kan ada Satria Baja Hitam. Oh iya, Doraemon, Dasion Kuro. Wah. Nah, habis itu ada acara ini lagunya. Album Minggu kita. oh iya. Nah, habis Oke. itu ada sebuah band. Waktu itu cukup membuatku tersontak. Gini bandnya. Band ini nggak enak, Mas. Sumpah nggak enak band ini. Seperti cinta, seperti sadar di sini, seperti angin. Langsung anjing keren banget ini band. Iya, aku waktu SD udah bilang gitu dalam hati. Oh, berarti aku SMP, Mas. Kita beda setahun. Oh, iya. Aku rilis itu waktu SMP. Aku Ya. Lagu yang tadi dia mainin itu. Oh, itu lagunya Bang Ipang. Buk. Oh my God. Cuk, kowe cuk. Matur suwun Bang ya. Sudah membawaku tersesat ke jalan yang benar. Iya. Karena waktu itu wah ini bandnya oke ini. Ini 9 sekian. Enggak. Oh, Kamu senang banget dong. Ngeliat. Aku hanya ingin membuktikan bahwa beliau itu memang sudah senior. Tapi kenapa akhirnya ini nggak diterusin? Ah, kenapa? Karena Loh, dulu namanya bandnya Plastik. ya Nah, itu kelihatannya juga salah nama. salah. Karena habis itu plastik berbayar kan, jadi kita kayak Oh, iya. kayaknya sudah mulai dibatasi penggunaan plastik. Jadi sebelum dibatasi kita sudah Membatasi diri. membatasi diri. Betul. Bagus. Kayak Putih Band. Sebelum jadi hitam, kita buyarkan dulu. Nah, sama itu, spiritnya sama. Tapi era-era itu, era yang kelihatannya kalau ngomong musik, 90-an itu, 90-an. semua varian musik ada. Iya ya. Ada dangdut, Iya. ada Rock pasti Permisi, ada. Mas. Pop Selamat ada. malam. Ini kan kopinya. Terbaik. Maaf ya Mas ya. saya terperangga. Terkejut. Oke, Terseok-seok. siap. Ini yang Pakai gula mana?
Gulanya kita Gulanya pisah, dipisah, kita Mas. pisah. Ini yang robusta. Ya udahlah. Biar nanti lebih enak nuanginnya sendiri Iya, sesuai selera. sesuai selera. Silakan duduk. Siap. Aduh, selamat datang. Oh, belum salaman nih. Oh, siap. Eko. Mas Eko, Iya. Mas Iksan. Eko. Ipang. Mas Eko, saya itu Ya. dari Malang itu. Tadi Dari saya Malang. naik bis. Berapa jam Mas dari sana? 12 jam. Lumayan ya. Belum mandi, belum ngopi. Saya nyoba ya. Boleh, boleh. Semalaman kena debu tol, ho. Oh, Sik. ini apa nih Mas? Ini Arabica. Ini Arabica. Arabica mana ini? Ciwidey. Ciwidey. Dari Bandung. Yeah! Oh. Oh my. Oh my God. Yes ini. Hell yeah. Hell yeah. Fucking good. Wah, Oke. enak Mas. Enak. Makasih Ini banyak. kopi dari asli. Ini kita ngambil dari sama Bandung juga. Oh, Bandung. Bandung juga. Nah, kebetulan Kalau dua-duanya Bandung. Banjar sendiri ada kopi. Kalau Banjar belum ada. Nggak ada. Nah, paling kalau ini di mana tuh? Di Rancah. Itu juga robusta itu. Oh, robusta juga. Kalau Arabica di sini nggak ada. Oh. Jadi kan Arabica itu minimal di 1000. Ya, 1000 ke atas ya? Iya, 1000 ke atas. 700 bisa, tapi di 1000 ke atas kayaknya lebih. Lebih oke. Nah, lebih. Oh my god. Oh my God. Lebih oh my. Hell yeah. Oh. Oke. Tapi ngomong-ngomong, kita bahas di luar kopi lah ya. Boleh, boleh. Tahu band plastik tahu? Band plastik. Loh, nggak tahu. Gimana? Ya nggak apa-apa Mas. Orang nggak tahu kok. Pasti kan nggak tahu. Iya. Putih band nggak tahu, putih band. Putih band tuh yang lagunya apa ya? Orang Loh, nggak tahu juga. Sama bro. Ya udah. Makasih berat. Makasih. Kita sama-sama punya band yang tidak terkenal. Jadi kita sebenarnya kan basicnya anak band mas. Karena band kita udah buyar, kerjaan kita emang mampir ke warung kopi. Oh gitu ya. Numpang. Minta kopi gitu. Ada yang bisa dibawa pulang bubuknya? Boleh. Enggak. Kasirnya juga boleh. Tapi ngomong-ngomong, Ya. warung kopi ini udah jalan. Berapa tahun? Kalau di sini saya baru 1 tahun. Oh. Jadi dulunya saya itu kontrak lah 2017 gitu. Oh, lokasinya belum di sini? Belum di sini, dulu lokasinya di dekat SMK Bina Putra di sana. Oh, tapi masih di Banjar. Masih di Banjar. Oke. Gitu. Di sana udah jalan? Dulu cuman berjalan 2 tahun, terus berhenti. Saya coba ke Purwokerto. Oh, sempat buka? Sempat buka 2 tahun gitu. Oh, Mas Eko ini Purwokerto ya? Enggak, saya tinggal di sini, cuman nyoba buka di Oh, sana. ekspansi. Nanti. Cuma kepotong nih gara-gara kemarin kan Pandemi. pandemi. Akhirnya saya nggak lanjut kontrak. Di sinilah. Baru jalan 1 tahun. Jalan Berarti 1 tahun, betul. kafe ini dibangun waktu era pandemi. Pandemi. Iya, betul. Spiritnya patut ditiru. Gokil. Gokil nih. Di mana ada kesusahan, di situ ada kemudahan. Betul. Amin. Betul. Ya, Sing penting yakin sih. Wah, keren. Terus sama mas, jadi aku punya warung kopi Ya, di mana tuh? di Malang, Oh, di Malang. Ya. tapi bangkrut. Ini cerita sedihnya. Oh, iya. Kenapa bisa bangkrut kayak gitu, Mas? Ceritain Mas, yang anak-anak yang nongkrong itu loh Mas. Ya, jadi warung kopiku itu ada yang ngopi datang itu jam 7 malam, pulangnya jam 2 malam. Sering Pesennya terjadi. 1. Ya. Jadi akhirnya hitung. Intinya warung kopiku sebenarnya bukan tepat dibilang warung kopi bang. Jadi Yayasan. Jadi sukanya suka kok. Akhirnya bangkrut. Tapi ini keren, udah berarti total jalan 3 tahun. Ya, betul. Kurang lebih 3 tahun. Susah loh membuat warung kopi bertahan, 3 tahun. iya. Bang Ipang punya warung kopi? Enggak. Sip. Saya dulu berusaha untuk menjadi roastery kopi. Oh pernah? Pernah, aku beli mesinnya. Aku terima ngeroaster, Orderan, ya. roastingan. Oh berarti produksi bahan mentah ke bubuk? Enggak, dari green bean ke roast bean. roast bean. Oh. Dari green bean ke roast bean. Oke. Ya, Jalan berapa tahun? setahun Mas. Subhanallah. Oh my god. Itu mulai tahun berapa, Mas?
tahun 2000, sekarang 2019, mungkin 2018. Oh, 2018. Tapi 2017 ke 2018. Oh, iya. Berhentinya kenapa itu? Berhentinya Boleh tahu ya. menyerah dengan target sih Mas. Targetnya tidak mencukupi, akhirnya kita gagal survive lah di situ. Oke. Tapi intinya pernah mencoba. Coba. If you never try, you never know. Kalau kita nggak pernah mencoba, nggak akan pernah tahu. Tapi The Glory ini, Ya. kenapa namanya The Glory? Glory. Kok nggak apa gitu? Jadi glory itu artinya kan kejayaan. Ya. Oke. Saya ingin membangun usaha itu, saya bisa menjayakan diri saya dan keluarga saya kayak gitu. Semoga tetap jaya terus lah. Amin, amin Mas, amin. Mudah-mudahan. Terus dari konsep tematik ini seperti apa? Awalnya kan saya tuh pengennya full industrial Mas. Cuman karena kendala budget jadi nggak sempurna gitu. Akhirnya ya nyampur kayak gini gitu. Oh, tapi intinya tetap ini menjadi tempat yang asik buat nongkrong kan? Alhamdulillah. Berarti teman-teman yang suatu hari Berarti ada ciri khasnya Mas. apa itu? Iya, maksudnya apa sih alasannya kalau misalkan orang jalan dari Ciamis Ya. mau ke Pangandaran Ya. atau mau ke Jawa Tengah Ya. lewat Banjar, apa sih yang bikin daya tarik di sini? Mumpung kesempatan ini kayaknya sih Mas mesti kabarin ke teman-teman. Jadi kalian yang dari luar kota nih mau ke Pangandaran atau ke Jawa Tengah wajib datang ke sini. Oke. Karena kita punya produk andalan. Ada 3 nih. Apa tuh? Ada Snow Coffee. Ya. Keduanya Seal Coffee sama Ice Golir Coffee. Oh. Nah, itu signature di sini. Apa yang bisa dibilang ini paling keren di sini? Nah, di sini karena pertama yang Snow itu ada campuran foam itu tuh. Oke. Nah, nanti pas diminum tuh Susu berarti susu ya. dan kopi yang lembut banget nah kayak gitu. Menarik. Menarik. Jadi kalau yang kebetulan lagi lewat dari Ciamis mau ke Pangandaran, coba mampir ke Glory Coffee. Boleh. Sumpah enak ini. Enak. Makasih. Enak ini. Nanti kapan kalau main ke Malang mampir ke warung kopiku. Boleh. Yang rencana Ya. baru rencana. Karena apapun itu dari niat. Betul. Ya, niat Betul. dulu. Dari niat. Niat dulu. Saya niatnya buka tahun ini niatnya. Amin, mudah-mudahan. Semoga aja sesuai rencana. Kalau sesuai rencana, Masnya nanti mampir ke warung kopiku. Siap. Gantian tak traktir kopi. Siap. Mantap. 2 galon. ya. Tremor dong. Iya, tidak apa-apa. Pokoknya intinya sukses selalu. Amin. Warung kopinya dan lain sebagainya mendapatkan glory terus. Glory. Amin. Amin. Mas Eko, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih Terima buat kasih juga. kopinya dan kita dikasih nongkrong di sini. Ya. Sukses buat Mas Eko dan Amin. glory-nya. Semoga tambah glory. Amin. Ya, Mudah-mudahan. Terima kasih juga udah datang ke sini Siap. menikmati kopi dari sini. Oke. Mudah-mudahan nggak kapok. Enggak dong. Ini kelihatannya kalau buat tur, Mas. Tur lagi. Lagunya dong, pastinya kasih lagu buat tur. Oke, buat tur ya. Sampel. Sampel buat tur. Sambil closing. Lagu siapa? Lagu plastik boleh nggak? Oh, kok lagu plastik? Oh, ini. Lagu aku sebagai fans membawakan lagunya idolaku. Aku selalu bernyanyi Lagu yang engkau ciptakan, kau nyanyikan. Yeah, suaranya persis. Selalu Persis mirip. semua cerita tentangmu, hari-harimu, semua. Kau jadi inspirasiku, semangat hidup dikala aku sedih, dikala aku senang, di saat sendiri dan kesepian. Kau bintang di hatiku. Yeah. Sampai bertemu habis ini ya. Thank you.
Masih di warung. Kopi, Masih ngopi. masih ngobrol, Masih masih, ngobrol. bicara ke sana ke sini, bicara tentang Nyasar sana, nyasar sini. kehidupan, bicara tentang Weh, sedap. Belakangan. iya. Belakangan apa sih Mas? Apa sih yang diribetkan kegiatan tuh apa sih? Apa sih? Saya ini sekarang kemarin kan dulu kan saya bikin pembangkit listrik tenaga air. Wih, masa? Masih tenaga air. Sekarang saya mau bikin ini saya menanam sayur-sayuran lagi. Oh. Agroseksual. Seksual. Saya sebagai musisi yang Perwak- menyandang gelar Ya, agroseksual ya. yang tidak metroseksual, jadi saya harus tetap mempertahankan budidaya bercocok tanam. Itu Menularkan. menularkan. Wis, Sambil nanam sambil tak nyanyikan tanamannya. Nyanyiin. Nyanyi apa? Terus tanaman itu tumbuh. Namanya belok-belok. Gitu. So asik aja. Itu. Tapi yang pasti karena ini warung kopi. Warung kopi itu kalau aku perform atau apa bang ya, ridersku itu wajib kopi. Hitam, kopi hitam. Kopi hitam yang asli, karena ada kopi hitam yang konon nggak asli gitu. Saya kopi hitam yang asli, itu meskipun pakai gula tapi itulah kelebihanku. Iya, kelebihan ya. Kelebihanku Kelebihan aku, gula maksudnya. ya. Jangan aku. Itu. Nah, bikin apa ya? Tapi masih kan aktivitas nulis lagu. Masih, Bang. Masih. Ini bentar lagi saya mau rilis album Ke 15. album Iksan yang ke-15. Ya, tapi tetap nggak laku, nggak apa-apa. Oh my Bang Ipang, God. oh my god. 15 15. album. Produktif sekali Mas Iksan nih. Nganggur itu tadi. Bang Ipang. Iya. Bikin lagu itu kan kayak terapi, Mas. Iya. Iya kan? Bener kan? Eh, Bisa menumpahkan apa yang kita rasa, kegelisahan segala macam ya kan? kegelisahan, ada doa, ada harapan, ada curhatan. Iya. Ada kekecewaan. marah. Ada kepanikan, Iya, ada ketegangan. Iya. Betul, sama berarti. Peliharalah gelisahmu biar lagumu bagus. Betul. Seniman kalau nggak gelisah bahaya. Jadi harus penuh gelisah. Nah, ada lagu terbaru. Ini belum, ini udah selesai, udah sementara kita anggap selesai produksi, tapi Oke. aku Rilis. belum rilis karena timing. Ini berarti pertama kali aku nyanyiin. berarti kalau di film itu apa? Spoiler. Spoiler. Wow. Wow. Ayo. Aku spoilerin ya. Lagunya udah ada isi gitarnya. Belum, tapi kayaknya aku nggak ngajak Mas Iksan. Bagus. Ayo. Vibrasi kopi menggoda pagi ini, pinggiran jalan, setengah parkiran. Minggu ketiga, duitnya kok sama aja, kenyang sudah sama mimpi. Hey, gitaran lagi. Oh yeah. Gitaran lagi. Wow. Keren. Spoilernya segitu. Mas Iksan dong, lagu-lagu yang mengenai kopi yang belum ini. Oh, oke. Ini. Belum ada aku. Buntu ini. Tapi ngomong-ngomong kopi, ada tokoh yang akan kita hadirkan. Wah, Pak, Waduh, selamat Pak. malam, Pak. Selamat malam, Pak. Mari, Pak, silakan. Oh, Bang. Beliau ini bukan orang sembarangan. Oh iya, iyalah, kelihatan. Bedanya apa? Ayo. Oh, coba guya. Boleh tahu siapa, Pak? Saya nggak berani guyon. Beliau adalah Wakil Wali Kota Banjar. Tepuk tangan. Terima kasih, Pak. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Terima kasih buat Selamat juga. waktunya. Terima kasih juga. Mas, Selamat ini nggak ditawar. datang. Ini Pak Wali belum ngopi. Wih. Kopi. kopi hitam. Wis.
Tubruk, Pak. Ya, Tubruk pakai Pakai gula, Pak. nggak, Pak? saya udah manis. Baru saya pakai gula. Jelas. Pahit. Jelas kan? Jelas kan? Jelas kan? 21, Bro, Jelas. 21. Oke. Jelas. Tapi hidup kalau- itu harus optimis, Mas. Iya, iya, Nah, iya. saya sudah manis. Oke. ya kan? Oh gitu ya. Enggak apa-apa, Pak ya. Siap. Tapi tiap hari pasti ngopi, Pak. Ngopi. Bangun tidur, kegiatan pertama. Kegiatan pertama, saya nggak nyentuh kopi dulu sebelum di perutnya diisi dulu. Oh, sarapan, makanan padat. Ya, mau makanan kampung seperti Apa tuh, goreng singkong atau apa yang penting diisi dulu. Pokoknya baru perut menyentuh tidak kopi. kosong. Ya, baru. Baru isi kopi. Kalau sehari bisa sampai berapa kali ngopi, Pak? Nah, itu sangat tergantung dari berapa kali saya berkumpul dengan orang. Waduh. Kopi itu sekarang sudah menjadi seperti dulu kita air Tradisi. biasa, tradisi. Jadi setiap kumpulan yang ditanya pasti Kopi. kopinya apa, Pak? Oke. Nggak ditanya lagi air putih, air teh, Oh, atau iya, apa, iya, ditanya iya, iya. juga, kopinya apa, Pak? Dan itu udah menjadi tren apa? Udah trade. Udah. Udah brand. Udah standar. Standar. kehidupan ya. Betul. Jadi kalau semakin banyak ketemu tamu, semakin banyak ngopi, Pak. Iya. Rekor sehari berapa, Pak? Nggak, kalau saya gini, saya pakai pola. Ya. Kalau tadi saya sudah 2 gelas nih. Ketika disuguhin kopi lagi, penghormatan saya minum. Tetapi oke. tidak banyak. Oh, hanya menghormati aja. Nah, Menghormati. Karena lama-lama kan perutnya juga nanti Iya, Pak. kebanyakan Oh, iya, kopi, iya, tambah iya. hitam kulit saya. Oh, loh, Pak, jangan salah. Hitam itu bukan hitam, Pak, tapi eksotik. Eksotik. Bahasanya Mas Iksan itu eksotik. Eksotik itu biasanya ciri-ciri orang yang bekerja keras. Iya. ini Apa sih pekerja keras. definisinya? Definisinya ada. Oh, ada. Eksotik itu orang pekerja keras. Nah, itu baru. Baru mau dirilis. Ngawur saya. Oh, iya. Jangan dengerin saya, Pak. Saya Siap. apalah. Tapi Pak Wali ini selain hobi ngopi, konon katanya suka juga bonsai. Iya, betul. Betul. Oh, berarti sama, Pak. Saya Ya. itu, Pak, memperkenalkan ke teman-teman saya bahwa saya itu musisi. Kan orang-orang rata-rata metroseksual, Pak. Iya. Saya mempopulerkan agroseksual. Hmm. Jadi pedesaan banget. Iya. Saya juga suka bercocok tanam. Tapi kalau Bapak ini hobinya bonsai. Bonsai. Taste-nya beda. Oh, Pak. lain Taste-nya beda. taste-nya. Jadi sudah sejak lama. Sejak saya masih bujangan saya sudah hobi bonsai. Oh gitu. Kalau dulu hanya sekedar hobi, seneng, yang penting ada, kita punya, ditanya orang kita punya bonsai, punya. Kalau sekarang? Tidak lari ke kontes. Kalau sekarang kita ikut kontes. Oh, Kontes nasional. wow banget. Wow. Internasional. Kalau internasional saya belum. Nasional. Rencana Nasional, Asia ya? Pasifik, rencananya ada, nanti insya Allah mungkin ikut. Kalau- Kalau nasional insya Allah sudah. Sudah Kebetulan pernah- saya ketua PPBI-nya di Banjar. Wow. Bahaya. Mas Iksan orang Malang kan? Malang. Tanya pebonsai Malang pasti kenal saya. Gawat. Rek, engko lek aku nang Malang kok bapake CS dulu ya. Ya. Engko lek arek-arek ini bahasa planet, Pak. Nggak Ya. apa-apa, Pak, ya. Saya paham, Oh. tapi tidak bisa ngomong. Oh iya. Intinya terima kasih Pak. Ini apa? Berarti jaringannya bonsai itu sangat kuat, Udah nasional, Pak. nasional. Itu kayak ini, Bang. Setahu saya ya, seperti klub Land Rover. Jadi klub-klub yang lain lah ya. Klub Vespa. Jadi Ya. mereka Nggak, berjejaring. cuman yang aku penasaran gini, Mas. Ya buat orang awam, aku nggak ngerti bonsai, Pak. Ya. Yang tahu ya bonsai itu pohon yang dikecilin. Ya. Nah, ketika klasifikasi itu dikonteskan, apa sih, Pak yang ngebedain dia? Ya. Jadi pertama gini, bonsai itu dinilai dari empat item. Yang pertama gerak dasar pohon. Jadi pohon itu ada yang lurus, Oke. istilah bonsainya cokan. Ada juga yang agak miring, itu namanya cascade. Jadi pertama yang dinilainya itu gerak dasar pohonnya, menarik nggak. Oh. Setelah itu kemudian keseimbangan. Kalau misalnya bonsainya itu natural, pasti rata-rata kerucut. Tapi kalau bonsainya miring ke kiri, itu keseimbangannya pasti panjang ke kiri, ke kanan. Kalau ke kiri, panjangnya ke kiri. Oke. Kemudian juga ada lagi nanti terakhir total performance dari keseluruhan. Dari mulai akar, batang, cabang, sampai daunnya itu dinilai. Berarti yang bagus itu yang tadi ke kanan ke kiri atau yang lurus itu?
Ya Kalau tergantung Pak. Tergantung Kalau kontesnya. batang Oh. kalau batang awalnya lurus itu biasanya formal. Kalau formal itu pasti segitiga. Tapi kalau batangnya sudah miring ke speed berarti itu otomatis kalau miringnya ke kanan ya panjang ke kanan. Jadi ikut alur batangnya pertama. Dulu sekedar hobi, jadi sekarang udah kontes. Alhamdulillah saya sering ikut kontes nasional dan saya juga udah 5 kali di Banjar kontes nasional. Hadir dari Bali, hadir dari teman-teman dari Malang. Dari Malang. Sekarang saya dapat undangan dari Sumeneb, Madura. nah dari Cirebon sama Ciamis sama Pamnas. Jadi saya hanya ingin memperkenalkan pertama bahwa bonsai itu adalah salah satu ekonomi kreatif. Ya. Yang penting kita jangan jadi kolektor. Biarkan kolektor itu para pengusaha. Kolekdol. Kolek dong. Budidaya. Kolek gitu. Ya. Dikolek, didol, Kita dikolek, bikin sebagus mungkin ketika harganya sudah mahal jual. Jual. Oh. Kita bikin lagi. Cukup menyerap tenaga kerja Pak itu. Nah ya, saya kan harus memberi contoh. Ya, Saya ya. mengajak keluarga saya bukan untuk jadi kolektor, tapi kolekdol. Kolektor. Kolektor. Dan terutama meng-create produk, meng-create produk. Ya. Seperti ada temanku juga awalnya hobi juga Pak. Ya. Sekarang tapi dikembangkan hobi bonsai itu ke aquascape. Dia cukup punya namanya Heri Rasio. Dia dari bonsai dibawa ke dibawa ke air. ke air. Iya. Air. Dia cukup punya. Tapi Ya. Heri Rasio. Ya. Ya, Dia- ada. Sebetulnya di bonsai juga bukan hanya dari sisi seni keindahan. Pertama, ajang silaturahim Nah, antar sesama anak bangsa. betul. Kadang-kadang gini, kita ini nggak memandang siapa yang datang ketika penggemar bonsai, yaitu udah sama, Sama. stratannya sama. Nggak ada bedanya. Jadi kita ngopi-ngopi bareng, Nyambung. ketawa-ketawa bareng. Ya. Kita berbicara tentang bagaimana silaturahim ini terjalin. Ya. Masalah juara itu nomor kedua, Nomor nomor sekian. pertanyaan silaturahim. Mempersatukan ya berbagai anak bangsa dari berbagai Ya. daerah. Oh, disatukan oleh karya seni. Betul. Kalau Bang Ipang seni musik, lagu, kalau saya seni bonsai. Oh, karya Dan ada seni. filosofinya, Pak. Apa tuh Pak? Jadi bonsai itu memberi pelajaran kepada kita. Pertama, kita ini harus berpikir visioner ke depan. Ini tunggul nih Bang. Ya. Kita pengen dijadikan 5 tahun ke depan pohon yang bagus. Kan kita harus nunggu dulu. Tahun pertama ini harus ada tunas buat dahan. Lama, sabar ini. Kesabaran juga diuji, kedisiplinan diuji. 1 tahun kita nunggu sampai besar. Kita mau panjang ke kanan, ini potong nanti 10 cm, ini 5 cm. Oh, Tahun kedua bicara cabang. Nggak bisa tahun pertama kita bicara cabang. Mau nempel di mana cabang kalau nggak ada dahan. Nah itu apa bedanya dengan visi misi? dan para kepala itu daerah. sangat filosofis sekali. Iya, filosofis. Tahun sekali. kedua cabang, tahun ketiga kita bicara ranting. Ya. Tahun keempat bicara anak ranting, tahun kelima jadilah pohon seperti 5 tahun yang lalu kita inginkan seperti apa bentuk. Oh. Bonsai juga memberi pelajaran kepada kita bahwa untuk sesuatu yang hebat tidak bisa instan, Mah, harus melalui proses. ini yang harus disampaikan ke Nah itu filosofi. semua orang. Ya. Kalau orang sudah berbicara bahwa bonsai itu mengerdilkan pohon, pohon itu tetap membesar. Tidak dikerdilkan sebetulnya, cuma diarahkan supaya dahannya menjadi serasi yang tadi itu keseimbangan keserasian Dan menjadi total indah. jadi penilaiannya di sana. Bukan dikerdilkan. Tetap membesar, toh dipupuk, diberi media. Oh. Cuma bagaimana caranya dahannya diarahkan supaya menjadi indah untuk dia. Iya. Nih ada. Oh, punya siap. Nah, ini Pak, Pak. ini Oh, punya silakan Pak Pak. Wali. Pesanannya sudah datang. Jadi selain seni, Ya. ada filosofi kehidupan juga. Iya. Siap. Terus kan gini Pak, yang saya dengar juga kegiatan, ya Pak tentunya selain Bapak Wali ya sebagai kerja gitu, bonsai, terus ada ayam katanya Pak. Katanya juga dengar-dengar ayam jago. Ayam jago hobinya. Kalau dulu saya pernah hobi sebelum saya bekerja. Dulu hobi kita ternak sama targetnya kolektor lagi. Kolektor. Kita ayam. Bahkan kita pernah jadi supplier ayam. Supplier Di ayam ke Banjar? Jakarta. Ayam potong maksudnya. Ayam potong. Ayam kampung. Oh, ayam kampung. Wow. Saya pernah jadi tukang kirim ayam ke Jakarta. Pernah jadi bandar pasir di pinggir sungai juga Bandar pernah. apa, Pasir. Pasir Bang. Oh, kan. Bandar mata juga. Tahu. Wow. Jadi Lus. kalau dibukukan lucu. Iya. Kenapa nyampe di sini? Iya. Gitu tuh kadang
terencana enggak. Jalan terencana Pak ya? Hanya satu. Tadi sudah disampaikan, nggak tahu Bang Ipan, nggak tahu Bang Ipan atau Bang Iksan yang bilang bahwa hidup ini harus semangat. Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup ini bisa dirubah dengan ide dan gagasan. Ya. Bang Ipan hebat karena ide-ide untuk lagunya hebat. Ya. Sama juga Bang Iksan. Ya, kita juga merubah dunia ini kan dengan ide, dengan gagasan. Kalau kita nggak punya ide, nggak punya gagasan, lebih baik nggak usah hidup menurut saya. Nah, iya. Kalau Kita nggak mau punya merubah ide, apa? Idenya juga nggak punya. Betul. Tolong itu dicatat itu kalau ya. nggak punya ide, nggak Nggak punya, punya gagasan. ya. Ngapain hidup? Lah kita nggak punya ide, nggak punya gagasan. Kita mau mengejar apa nggak jelas. Iya, betul. Loh, Stabilo tuh Mas. Stabilo. Stabilo, Di garis ya. bawahi. Garis bawahi. Kontrol I, kontrol U, kontrol B. Oh, banyak yang dikontrol. Di bold, di garis Di bawah. garis bawah, cetak tulis miring. Nah, itu. Jos. Kalau nggak punya ide, nggak punya gagasan, Ngapain hidup? Dan kelihatannya paling penting juga selain ide dan gagasan dikonkretkan Pak ya. Ya. Mengkonkretkan ide dan gagasan. Membuktikan. Membuktikan bahwa Ya. Makanya tadi didorong oleh semangat yang berkobar-kobar Ya, di dalam dada. oke. Itu kan mendorong ide dan gagasan bisa terrealisasi. ya. Tapi kalau si ayam ini tadi sudah mulai kegiatan ini udah Sudah berhenti. Oh, sudah berhenti karena ya tentu sibuk. Pertama itu, kedua saya punya tanggung jawab. Ada yang harus saya kerjakan dan Ya. tidak memungkinkan untuk membaginya dengan kegiatan lain yang berlebihan. Ngomong-ngomong kerjaan harian nih Pak. Ya, siap. Pak Wawali tuh saya pengen berkenalan lebih dalam lagi. Banjar tuh habis dari Ciamis mau ke Pangandaran lewatin Banjar. Betul. Kira-kira ini apa sih Pak yang bikin kita mampir deh, lihat deh sini deh, lihat Ya. Banjar deh. Banjar itu punya apa? Itu Pak. Nah itulah. Makanya tadi saya bilang ini dengan gagasan. Pertama, Banjar ini letak geografisnya luar biasa. Di persimpangan, Pak. Iya. Setiap orang yang mau ke Jawa Tengah, mau kemanapun lewat Lewat. selatan, pasti lewat lewat Banjar. sini. Orang mau ke Pangandaran pasti lewat Pasti lewat Banjar. sini. Cuma letak strategisnya Banjar itu sekarang masih diekspor, belum termanfaatkan secara maksimal. Kita sedang berupaya. Pertama, Banjar harus punya magnet. Karena target wisata Ya. Pangandaran itu terlalu dominan. Jadi kita harus sadar diri bahwa kita ini penyangga wisata yang ditargetkan untuk jadi wisata utama Jawa Barat. Nah itu yang pertama. Ya. Makanya kami berupaya untuk bagaimana orang ini singgah dulu di Banjar. Saya sering mengatakan kita jangan menangis tidak punya laut, karena menangis pun tidak akan ada laut. Kita jangan menangis tidak punya candi, karena menangis pun tidak akan pernah ada candi. Tetapi potensi alam yang ada itu diinovasi dengan ide dan gagasan tadi, bagaimana caranya kemudian jadi menarik. Oke. Nah ini Banjar ini punya spot-spot wisata Pak, tapi spot-spot alam. Iya. Ada situ Letik, walaupun situ buatan, ada situ Mustika, kemudian juga ada Pejamben yang sky view-nya bagus, hampir mirip Gunung Kidul. Tetapi belum dieksplor, belum dibuat seperti Gunung Kidul. Artinya Banjar ini masih perlu penanganan yang luar biasa, bagaimana kemudian Banjar ini menarik untuk orang datang ke kita. Kalau sudah berkumpul, pasti ada transaksi ekonomi. Artinya ada guliran Ada ekonomi di Banjar. perputaran. Tapi kalau agrowisatanya itu dieksplor. Agrowisatanya juga ada. Apa Kita sih, Pak? Di sini kita apa ini sih? ada kebun belimbing yang sudah Belimbing. terkenal, yang paling terkenal awal itu kebun belimbing di daerah Waringin Sari, Ini khas kecamatan ini Pak ya? khas. Bahkan kita juga ada belimbing madu di tempat lain. Ketika di dalam sebuah pameran kita bisa lebih laku karena katanya rasanya lebih manis. Lebih manis. Mungkin dari tekstur tanah yang ada. Kita ini ada agrowisata belimbing. Ya. Kita punya ciri khas juga si Aceh si Batu Lawang. Yang bibitnya hanya ada di Kota Banjar. Aceh itu rambutan itu Pak? Ya rambutan, si Batu Lawang. Nah itu yang terkenal. Sekarang bertambah lagi ada alpukat, durian, kemudian juga melon. Yang sekarang lagi ngetren melon. Oh, melon Banjar. Ya, jadi kami berencana nanti ingin ada agrowisata, jadi wisata seharian khusus di bidang pertanian. Dan buah-buahan itu tadi. Ya, dari buah-buahan. Menarik. Keren. Menarik. Pertanian itu selalu keren. Ya. Kita tidak punya laut tapi punya lahan pertanian Pertanian. yang memungkinkan untuk kemudian orang singgah, kemudian bukan cuma singgah, sakunya keluar uangnya. Asik. Sehingga terjadi putaran ekonomi. Kalau cuma singgah saja kan percuma. Iya, Nggak ada iya. putaran ekonomi di Kota Banjar. Itu target utama itu. Ya. Itu luar biasa loh. Oh, tapi terus ini pertanyaan warga biasa Pak. Saya itu juga kalau Bapak kan wakil wali kota Pak. Saya juga wali.
Wali murid. Saya wali murid saya. Saya punya penduduk Pak, Ya. 1. Anak saya, 2 sama istri. Sama istri. 2 aja ribetnya minta ampun. Rumit. Ya. Bang Ipang wali. 3. Tiga. Istri, Ya. Penduduk anakku 3. 2. Nah, kira-kira ini Pak. Ini pertanyaan Warga. warga. Siap. Enak jadi warga biasa atau jadi Pak wali kota? Kalau ditanya enak jadi warga biasa atau enak jadi wali kota, itu tergantung kita mensyukurinya. Oh. Menurut saya jadi wali kota kalau disyukuri juga enak. Tidak jadi wakil wali kota pun jadi warga kalau kita mensyukuri nikmat yang ada kita enak. Enak. Yang penting mampu kita ke arah sana enggak. Kalau nggak mampu jangan paksakan. Syukuri saja kita nyampainya di mana. Jadi kalau pertanyaan itu jawabannya tergantung kita mensyukuri. Tergantung cara pandangnya. Iya, cara pandangnya. Oh. Kalau enak sih mungkin dari sisi pemikiran, kita enak ngurus keluarga cuma beberapa orang. Ya. Kalau ngurus daerah, itu kan banyak orang. Dengan berbagai karakter, berbagai kegiatan, strata ekonominya juga tidak Berbagai sama. masalah tuh Pak ya. Yang kaya mungkin bisa hidup dengan enak. Yang masih kurang sejahtera kan bahan pemikiran kita. Bagaimana kemudian mereka daya Jadi belinya sejahtera. meningkat, jadi sejahtera. PR. Pelik Mas. Pelik. Pelik. Makanya waktu itu saya kan punya ide. Iya. Mau pengen nyalon. Ngelurusin rambut. Ya. Oh. Ya kamu nyalon apa sih? Tapi akhirnya kalau lihat dengar cerita beliau, Nyerah. mending jadi musisi saya. Saya bagian nyanyi-nyanyi aja, Pak. Oh, Bapak dulu pernah main musik? Main musik sih kalau secara resmi Atau di menyukai panggung musik, enggak. Pak? Kalau menyukai saya menyukai. Apa Pak? Apa? Musik apa Pak? Ya, Bawain request-nya. Iya. pokoknya saya sering mendengarkan lagu, kadang-kadang menyanyikan lagu, kadang-kadang cuma yang saya ingat aja. Iya. Apa tuh Pak lagu-lagu kayak lagunya siapa? Jangan Iksan Skuter, Pak. Enggak enak, Pak. Ya harus ingat zaman dulu lah. Wah. Apa? Asik nih, lagu-lagu zaman analog berarti Mas. Analog. Masih pita. Ini masih pita rekaman. Hasilnya solid. Wush, Solid. Tight. real. Real and tight. Request Pak, Iksan bisa. Request. Iya, Pak. Oh iya. Haris. Apa Pak kira-kira lagu Pak Wali yang berkesan banget? Lagu dulu juga nggak apa-apa Pak. Ya kalau yang berkesan sekali sih nggak ada lah. Yang penting yang sering dinyanyikan, kadang-kadang nyanyi lagu Kus Plus, kadang-kadang juga nyanyi lagu, ya dulu kan ada lagu barat gitu. Ya hobinya aja, yang penting enak didengar sendiri. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada tempat kutemui, ikan dan udang menghampiri diriku. Orang bilang karena kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang karena kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Pak Wali. Terima kasih sekali Terima banget. kasih. Siap. Banget terima kasih kita mengenal Banjar dari Pak Wali paling enggak mudah-mudahan dengan obrolan di warung kopi ini bisa mengenalkan lebih luas lagi Pak. Ya, Jadi kalau siap. dari Ciamis mau ke Pangandaran mampir lah. Nah, Ya. bahwa di Banjar juga ada potensi alam yang bagus. Ya. Produk alam yang berlimpah. Ada warung kopi yang Enak. enak. Pak banget. Walinya musikal. Musikal. Wih, bahaya. Jadi saya juga terima kasih Ya, Bang Pak. Ipang udah datang ke Banjar, Bang Iksan sama. Siap. Dan tolong nanti sampaikan kalau ke Banjar mampir. Di Banjar ini ada 56 kedai kopi. Wow. 56 kedai kopi. Gokil. Apa lo ada kedai kopinya berapa di Banjar? Kedai kopi. Juara. Nah, sih, Bapak. 56 kedai kopi ini di masa pandemi ini melorot 16. Sekarang yang aktif 40. 40. Masih aktif. Masih aktif. Semoga pandemi segera berakhir, Amin, amin. ekonomi bangkit lagi, Ya. warung kopi. Hah? Amin. Kita tur di warung kopi. Tur. Tur di Banjar 40 warung kopi. Presentasi dong, presentasi lagunya. Presentasi. Lagunya apa? Ini langsung dadakan Pak, Ya. dadakan. Kayak sambal. Dari 40 warung kopi di kota ini, Banjar. di Banjar
aku akan ngamen di seluruh warung kopi. Yang ada Semoga pandemi segera berakhir sehingga warung kopi di Kota Banjar semakin banyak lagi. Ini dadakan dulu ini. Dadakan nanti bayar ke aku. ngeri ya Pak ya. Ngeri, Dadakan aja gini luar Pak. biasa. Mau manggung di Banjar ya, Pak? Ah, siap. Siap. Ya siapa tahu Pak ya butuh penyanyi yang gak terkenal kayak saya. Pak Wali sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Semoga- Boleh salam ekstrakan harimu. Ekstrakan harimu. Silakan harimu. Semoga Pak Wali sehat selalu, sukses Amin. selalu, Amin. semangat selalu. Banjarnya juga tambah Saya sukses. titip sampaikan kepada teman-teman, kalau mampir Banjar, ngopi di Banjar. Insya Allah nggak Ngopi di kecewa. Banjar. Siap. Ini ada Cafe Glory. Oke. Cafe Glory. Oke. Terima kasih Pak. Wali. Nah, silakan. Jadi gitu. Jadi gitu. Jadi jelas ketika menawarkan produk ada buktinya kan. Ada buktinya. Ada buktinya kayak Mas Ada Iksan. buktinya. Enak. Orang bisa langsung nilai ini cocok Oke di kota nih. sini. Ya kan? Ini terus tadi paling Pak Wali kan Nah. pasti bilang kalau ngomong tadi agrowisata, ini mukaku pas Iya. Kayak agroseksual. Luar biasa ini. kayak bumbu dapur maksudnya. Ya. Itu celah. Itu dalam hal marketing, mapping market, Wih. pas. Wow. Namanya Blue Ocean. Apa? Lautan biru. Kan orang pada gandengan-gandengan kan, Ya. kita kan jelek-jelek kan. Ya, Nah, ya. pas berarti kita nanti akan market kita Kota Banjar. Tur aku. Menawarkan pupuk-pupuk NPK. Kita closing dulu, istirahat dulu, seruput-seruput dulu. Akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini bersama saya Iksan Laswardi Dan dan saya Ipang Skuter. alright. Ya, Seperti biasa. seperti biasa balik lagi Di warung kopi. Warung kopi. Ngobrol. Saya mau nyeruput sampai susah ini. Tapi iya ini. Seperti tradisi dan Seperti kebiasaan biasanya kita. Wow. Ini adalah segmen terakhir. Seperti tradisi dan kebiasaan. Leluhur itu Menjaga. marwah dan spirit of complex of ya. Angel. Jadi intinya tadi Apa yang kita narasumber. dapat, obrolan yang kita dapat dari Pak Wali. Ya. Pasti kan ada kesan, ada yang nyampe. enggak? Ada yang harus kita garis bawahi. Jangan cuma lewat. Betul, semua harus terdokumentasikan. Nah. Karena kita bukan pelukis, jadi kita nggak bisa ngelukis. Ya. Karena kita bukan penulis, nggak bisa nulis. Cuma bisa bikin lagu. Oleh karena itu, Kita bikin kopi. kita bikin candi. Nggak, kita bikin lagu. Lagu yang kita. Lagu yang tadi kita Ah, dapat ujangan dari Pak Wali. betul, soal kota Banjar dan lain sebagainya dari cerita-cerita itu. Tapi intinya juga bahwa untuk menjadi sesuatu tidak bisa instan. Ada proses yang harus berproses. dilewatkan. Harus butuh Ya, proses. ya, ya. Dan itu hal yang wow banget. Lagunya kira-kira Standar DC. Standar. DC. kita akan membuat lagu yang sekiranya cocok buat nongkrong di pos kampling kalian di rumah kalian. Terdekat. Cari pos kamling. Chordnya CGF, A minor, D minor, G, C. C. Oke. Ini kalau salah-salah, I'm sorry. Ya brother. namanya lagu baru. Namanya lagu baru. Ini kan belum direkam secara profesional. Iya. Ini sebenarnya nggak profesional buat saya ini. Biasanya kan harus profesional. Oh, Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan warung kopi. warung kopi bebas. Yo. Tuh, Wah. tuh, wagapat. Lihat. Gimana? Terus coba. Terus. Mampirlah gitu loh. Oh, Bila lewat jangan cuma
numpang lewat. Banyak hal yang kau tak tahu, sepertinya harus ku kasih tahu. Belimbing madu, rambutan si batu lawang, melon dan juga durian ada di tempatku. Puluhan kedai kopi yang enak sekali. Tunggu saja ku balik lagi ke sini. Lagi. Tunggu saja ku balik lagi ke sini. Tunggu saja aku manggung lagi di kota Banjar yang tercinta ini. La 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 lagi la 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 la. Wow, wow, yeah. Thank you. Extra kanarimu. Wow.